Babul kirodi ay hadza babun fi bayanil kirot. Utawi iki kubab ing dalam mertelakake kirot. Kirot itu apa? Kirot itu sama dengan mudorobah atau syirkah mudorobah. Syirkah mudorobah itu bagaimana? Ya, satu memiliki modal, yang satu tidak punya modal dan menjadi pekerja untuk yang punya modal. Contohnya saya punya uang 50 juta. Kemudian Andre ingin kerja dengan saya. Saya ngomong ke Andre, saya punya uang 50 juta, ini kelola nanti Andre. Nah, terserah kamu mau bikin apa. Mau ternak sapi, monggo. Mau buka toko, monggo. Yang penting nanti uang ini kembali beserta bagi hasilnya. Ya, beserta bagi hasilnya. Nah, akad kirot ini banyak sekali digunakan di lembaga keuangan syariah. Nah, bagaimana utang-utang kita di lembaga keuangan syariah itu semuanya bukan utang. Ya. Kirot. Ada kirot, ada koret. Nah, ini beda. Ya enggak? Kalau koret itu utang. Utang itu bagaimana? Memberikan modal kepada seseorang dan mengembalikan modal tersebut tanpa ada tambahan. Itu namanya utang. Beda dengan ariyah. Kalau ariyah meminjamkan atau memberikan kemanfaatan dari apa yang dipinjamkan kepada orang lain tanpa ada ujroh. Nah, hampir sama dengan koret, pinjam itu, tetapi objeknya berbeda. Kalau objek meminjam ariyah itu adalah benda. Benda itu bagaimana? Baqa'u aini. Ketika dipinjamkan, syarat daripada benda yang dipinjamkan itu tetap tidak akan berubah apa yang dipinjamkan. Tapi kalau kita pinjam uang, kan beda kan? Utang itu, uang itu akan digunakan oleh si peminjam. Nah, ini harus ngerti kawan-kawan. Ya. Jadi nanti kamu ketika belajar muamalah ini diharapkan ketika menghadapi transaksi-transaksi itu bisa langsung mencantelkan, oh ini pakai akad apa. Paham ya? Nah, di lembaga keuangan syariah kita contohnya ini gini. Lembaga keuangan syariah atau bank dan lain sebagainya, ya pasar modal, bank, kemudian asuransi, kemudian finance dan lain sebagainya yang bentuknya syariah itu, fungsi daripada bank syariah atau lembaga keuangan syariah ini kan fungsinya adalah mengumpulkan dana dan menyalurkan dana. Itu fungsi daripada lembaga keuangan syariah. Ketika dia menerima dana dari masyarakat berupa tabungan, berupa titipan dan lain sebagainya, itu namanya mengumpulkan dana. Nah, apakah dana ini kemudian disimpan saja di bank? Tidak. Bank itu sebagai pengelola juga dari dana yang dikumpulkan tersebut, sehingga mau tidak mau harus didistribusikan ke pihak ketiga. Nah, pihak ketiga itu bisa kita. Ketika kita pinjam uang ke bank. Ya. Nah, ketika kita pinjam uang ke bank namanya bukan koret, tapi kirot. Paham ya? Bank sebagai apa? Sohibul mal. Kita sebagai apa? Mukorid. Orang yang melakukan penerimaan atau pengelolaan terhadap uang yang diberikan kepada kita. Nah, sehingga nanti pada gilirannya selain kita mengembalikan modal yang diberikan oleh bank, kita juga memberikan apa? Bagi hasil, bukan bunga. Paham? Nah, ini makanya kemarin-kemarin tuh saya sering mengatakan, buat toh besok kalau sudah keluar dari pondok baitul mal. Gitu kan, sering ngomong kayak gitu kan? Nah, nanti kalau sudah kamu buat baitul mal, nanti kamu himpun dana dari masyarakat.
Penghimpunan dana dari masyarakat bisa menggunakan produk-produk ala lembaga keuangan syariah, baik bank dan lain sebagainya. Tapi juga bisa menggunakan penghimpunan dana dari zakat, baik itu zakat mal, zakat ma'adan, zakat dan lain sebagainya. Nah, itu Baitul Mal bisa berfungsi sebagai itu. Nanti baru didistribusikan zakat tersebut dengan cara apa? Ada 2 kriteria kan? Ada dengan cara seperti biasa, dikasih secara cuma-cuma. Nah, kemudian ada model produktif, pentasarupan zakat model produktif. Model produktif itu juga ada 2. Ada yang pemberian modal bergilir. Nanti modal ini diberikan kepada si A, contohnya khomsah saya kasih modal dari uang zakat yang saya kumpulkan. Terus khomsah nanti kalau sudah sukses mengembalikan modal tersebut. Nanti saya kasihkan ke husnul modal lagi. Modal ini. Itu namanya modal bergilir. Tapi ada juga yang modelnya saya belikan gerobak, siapa yang mau berdagang gitu. Menggunakan gerobak ini, monggo silahkan. Gerobaknya gratis. Ini disebut produktif karena apa? Tidak habis pakai. Orang bisa melakukan usaha. Nah, daripada itu fungsi daripada zakat itu kan untuk tidak berkumpulnya dana atau uang di satu orang. Nah, orang ini ketika kita beri dana zakat tadi itu tidak habis dan dia tetap berusaha, bisa usaha. Nah, ini Baitul Mal kawan-kawan. Akad-akad yang sering digunakan nanti adalah ini. Pakai akad kirot atau akad mudorobah atau istilah lainnya syirkah mudorobah. Nah, mudorobah itu istilah kontemporer. Artinya ulama-ulama setelah abad 16-an sampai sekarang. Kalau yang dulu salaf itu namanya kirot. Gitu ya. Jadi kalau sekarang kalau jenengan nyari nomenklatur atau istilah kirot di buku atau di kitabnya Wahbah Zuhaili jelas nggak dapat. Nanti yang Anda dapat adalah mudorobah. Ya, akad mudorobah atau syirkah mudorobah. Kalau yang klasik-klasik Anda bisa dapat. Sebaliknya nanti kalau Anda cari mudorobah di kitab klasik yang nggak ketemu juga karena ada pergeseran istilah atau nomenklatur. Itu begitu. Nah, kalau kita lihat tuh di bawah bahwa kirot itu bisa diistilahkan mukorodoh atau mudorobah. Ya enggak? Bi makna wahid, artinya adalah satu. Yakni apa? Syirkatun bimalin min janibin wa amila min janibin binasi biminar robhi. Jadi sebuah syirkat terhadap harta benda dari satu sisi yang diamalkan, yang dikerjakan oleh sisi yang lain, yakni pihak kedua, dengan apa? Nasib. Nasib itu adalah bagian dari untung. Ya, ada untung di situ. Jadi di situ ketika seseorang melakukan akad mudorobah, satu sebagai sohibul mal, yang kedua sebagai mudorib, nah, mudorib akan mengelola, maka kemudian keuntungan dari pengelolaan mudorib akan dibagi 2. Paham ya? Akan dibagi 2.